Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 271-275. Jiang Tianhe tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran ketika dia mendengar suara itu dan berkata, "Tuan Gu, apa yang Anda katakan adalah... Lihat pembuluh darah ini. Varises dan pembuluh darah kaku. Tampaknya paling lama 20 hari, amputasi akan menjadi satu-satunya pilihan." Gu Chen menunjuk ke pembuluh darah yang menonjol di paha Jiang Feng dan terkekeh. "Ah, seserius itukah? Bagaimana menurutmu?" Karena sudah lama terbaring di tempat tidur, wajar jika pembuluh darah di kedua kaki menonjol. Dengan kata lain, jika anak saya tidak meminum resep yang Anda resepkan, kurang dari 1 bulan kemudian, kaki anak saya tidak akan terselamatkan. Jiang Tianhe menatapnya dengan terkejut, berkata padanya. Itu bisa dimengerti. Ayah dan anak dari keluarga Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan Jiang Tianhe diam-diam memuji kecerdasannya. Untungnya, dia menyadarinya lebih awal. Jika dia harus bertarung sampai mati dengan Gu Chen, kaki Jiang Feng mungkin harus diamputasi. Mengatakan bahwa seekor ikan mati atau jaringnya putus berarti memuji keluarga Jiang. Dengan energi yang ditunjukkan oleh Gu Chen, mungkin akan mudah untuk menghancurkan keluarga Jiang sampai mati. Jika Gu Chen ingin berurusan dengan keluarga Jiang dan keluarga Sangguan mungkin akan dengan senang hati membantu. Tuan Gu, saya akan menyerahkan kaki anak saya kepada Anda. Jiang Tianhe menekuk kakinya dan berencana untuk berlutut, tetapi Gu Chen dengan cepat mengangkatnya dengan mata dan tangan yang cepat. "Hei, mengapa Anda begitu sopan? Tuan Jiang, kita semua berada di perahu yang sama sekarang, dan saya tentu berharap keluarga Jiang Anda dapat berkembang lebih baik. Kita semua adalah orang kita sendiri." Jiang Tianhe mengangguk berulang kali, "Jika Tuan Gu membutuhkan bantuan di masa depan, tidak peduli apa yang Anda katakan, keluarga Jiang kami akan melakukan yang terbaik." Kata-kata bos Jiang sudah cukup. Dengan biaya minimum, sebagai imbalan atas keuntungan terbesarnya, mudah bagi Gu Chen untuk menyembuhkan kaki Jiang Feng, tetapi mendapatkan hati keluarga Jiang, ini adalah hal yang paling penting. "Tuan Gu, bisakah kaki saya diselamatkan?" Jiang Feng juga menundukkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum masam. Gu Chen meremas paha Jiang Feng dengan tangannya, dan ototnya penyok dengan sedikit tenaga. "Bisa diselamatkan, tapi untuk saat ini kamu masih harus minum obat untuk mengalirkan airnya, kalau tidak jarum peraku tidak akan bisa menemukan titik akupunkturnya. Kapan kakimu menjadi seperti orang normal, itu ketika saatnya aku bisa melakukan akupuntur, dan membiarkan kamu berdiri lagi." Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata. Bukannya dia tidak mau melakukan akupuntur, tapi percuma saja melakukan akupuntur saat ini. Ototnya penuh air. Jika dia memasukkan jarum perak ke dalamnya, dia mungkin tidak bisa menemukan posisi yang tepat. "Tidak bisakah kita melakukan akupuntur sekarang?" Jiang Tianhe berkata sedikit kecewa. Gu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Saya juga ingin melakukan akupuntur sekarang, tetapi jika saya melakukan akupuntur sekarang, tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak dapat melakukannya dengan terlalu terburu-buru. Anda hanya dapat meminumnya sesuai resep saya untuk minggu pertama." Setelah mengobrol sebentar, Gu Chen meninggalkan rumah sakit. Gu Chen sudah pergi, dan Zhang Bao secara alami mengikuti di belakangnya, tanpa perlu tinggal lebih lama lagi. Di dalam ruangan, Jiang Tianhe membantu putranya ke tempat tidur dan berbaring perlahan, mendesah pelan dan berkata, "Kakimu bisa diselamatkan sekarang. Tolong jangan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Ingat, lepaskan apa yang Tuan Gu katakan sebelumnya." "Ya, Ayah." Jiang Feng juga menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Inilah yang membuatnya berbeda dari yang lain. Orang ini memiliki ambisi yang sebanding dengan Cao Cao. Paham bahwa Anda harus memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Dia adalah pria yang menakutkan dengan memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Jiang Tianhe menepuk bahu putranya dan terkekeh, tidak memalukan kalah dari orang seperti dia. Putranya dan Gu Chen berada pada level yang sangat berbeda. Jiang Feng masih hidup dan terbaring di ranjang rumah sakit, yang sudah merupakan tanda belas kasihan. Mungkin sejak awal, Gu Chen tidak berniat membunuh keluarga Jiang. Mungkin keluarga Jiang hanyalah salah satu bidak catur. Di malam hari, Gu Chen membeli makanan dari luar dan kembali ke villa. Dia melihat Ling Meixue berdiri di dekat ambang jendela. Apakah ada yang salah dengannya? Ketika Lin Xiu melihat Gu Chen kembali, dia dengan cepat melangkah maju dan memberi isyarat diam, "Tolong kecilkan suaramu. Aku dengar ada sesuatu yang terjadi di perusahaan hari ini, kan? Proyek perencanaan dicuri, dan perusahaan asing meluncurkan produknya terlebih dahulu. Sekarang pihak lain meminta Sister Suir untuk menutup pabriknya, atau mereka akan mengirimkan surat dari pengacara. Sangat tidak tahu malu.
Gu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu. Lin Xiu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul orang ini. Apakah kamu masih tega tertawa? Dia menghabiskan begitu banyak kerja keras tapi orang lain memetik buah persiknya. Setelah beberapa saat, mereka mendengar Ling Meixue menutup telepon dan duduk di sofa dengan marah. Sialan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menjijikkan? Ada perusahaan asing yang sebenarnya ingin menuntut saya. Kata Ling Meixue dengan marah setelah meneguk segelas air. Apa bedanya ini dengan perampok? Gu Chen melangkah maju, mengambil permen dari sakunya, mengupasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tidak peduli seberapa besar permen itu, jika mereka menyukainya, berikan kepada mereka dan lihat seberapa besar nafsu makan permen itu. Tidak sesederhana itu. Saya telah membuat produk itu selama 2 bulan, dan sekarang seseorang telah mencuri dokumen perencanaan dan bahkan sampelnya. Saya tidak menyangka mereka akan memulai produksi massal begitu cepat, hanya dalam 1 malam. Gu Chen duduk berpegangan tangan dan terkekeh, jadi, Anda hanya peduli jika produk baru ini dicuri, tapi Anda belum memikirkan siapa yang mencurinya. Matanya selalu tertuju pada produk baru, sebuah perusahaan asing yang mengajukan paten menggunakan produk grup Junli dalam semalam, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana dokumen perencanaan itu bisa dicuri. Jika orang ini tidak ditemukan, beberapa rahasia perusahaan mungkin akan dicuri di lain waktu. Jika aku tahu siapa yang mencuri rencananya, aku tidak akan duduk di sini dengan marah. Ling Meixue berkata tanpa daya sambil duduk di sofa. Orang ini mengenal perusahaan dengan sangat baik dan mampu menghindari semua pengawasan, dia pasti orang dalam. Aku punya cara untuk mencari tahu siapa orang itu. Setelah bangun, Gu Chen mengaitkan tangannya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Setelah beberapa saat, Ling Meixue berbalik untuk melihat Gu Chen. Apakah itu mungkin? Gu Chen mengangguk sedikit, percayalah, selama kamu merilis berita, kelemahan lawan pasti akan terungkap. Kalau begitu kita hanya bisa bertaruh. Keesokan paginya, berita menyebar ke seluruh perusahaan bahwa Departemen Teknis telah menemukan sidik jari seorang tersangka. Tiba-tiba berita itu menyebar ke seluruh grup Junli. Di pagi hari, ketika Gu Chen tiba di Departemen Keamanan, Wang Hu dan yang lainnya mulai berbicara lagi. Kakak Chen, saya mendengar bahwa Departemen Teknis mengumpulkan sidik jari. Mungkin sidik jari pencuri ditinggalkan secara tidak sengaja oleh orang yang mencuri dokumen perencanaan. Melihat Gu Chen datang, Wang Hu segera membawa bangku dan terkekeh, saya mendengar bahwa ini menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan. Bagaimana saya tahu itu? Saya hanya ingin makan makanan lunak dan mengabaikan apa yang terjadi di luar. Gu Chen berkata sambil merentangkan tangannya dan tertawa. Sudut mulut semua orang bergerak sedikit. Apakah ini makan makanan lunak, makan ke tingkat yang baru? Tentu saja, hal-hal ini jelas bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh sekelompok penjaga keamanan. Departemen Keamanan relatif sepi sepanjang pagi. Berjaga-jagalah ketika tiba waktunya untuk berjaga, dan tetaplah bertugas ketika tiba waktunya untuk keluar. Gu Chen sedang membaca novel di ponselnya, dan ketika dia melihat sorotan, telepon berdering. Ketika dia melihat tulisan itu, ternyata itu dari Tuan Bai. Gu Chen ragu-ragu sejenak, lalu panggilan tersambung. Bai tua, ada apa? Gu Chen menjawab telepon dan terkekeh. Ketika Tuan Bai melihat panggilan tersambung, dia segera berkata, Dr. Gu, cepat kemari, cucu perempuan saya sedang sekarat. Tidak, energi dan darah Bai Sanshan sangat bagus terakhir kali saya melihatnya. Kenapa dia sekarat lagi? Itu bukan Sanshan. Ini Han Han. Gu Chen segera berdiri dan berseru, ada apa dengan dia? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia muntah darah ketika dia bangun pagi ini, dan dia sedikit tidak enak badan. Tuan Bai berkata dengan cemas di ujung telepon yang lain, Dr. Gu, saya benar-benar tidak punya pilihan. Awalnya saya ingin meminta bantuan Anda 2 hari yang lalu, tetapi saya mendengar bahwa Anda sangat sibuk beberapa hari terakhir, jadi saya tidak berani meminta bantuan Anda. Aku akan segera datang. Setelah menutup telepon, Gu Chen hendak mengambil mantelnya dan keluar. Melihat Gu Chen akan pergi lagi, Lan Wancheng dengan cepat berteriak, Kakak Chen, apakah kamu akan keluar untuk melakukan sesuatu? Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Bagaimanapun, sekarang waktunya pulang kerja. Ada yang harus kulakukan saat keluar, bukan untuk bermain-main. Aku tahu. Kamu pergi ke tempat kakak ipar kedua, kan? Gu Chen sama sekali tidak terkejut karena Lan Wancheng bisa menebak hal-hal ini. Gu Chen melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi, yang dianggap sebagai persetujuan. Namun kali ini, Gu Chen tidak memilih untuk mengendarai sepeda. Saat dia keluar, dia menghentikan taksi di pinggir jalan. Junli Group tidak jauh dari rumah Bai. Butuh waktu lebih dari 20 menit untuk sampai ke sana. Rumah keluarga Bai. Begitu Lan Wancheng keluar dari mobil, dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran.
Tempat tinggalnya sekarang masih berupa apartemen tunggal yang Gu Chen bantu temukan di dekat perusahaan. Tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan mansion ini. Oke, jam berapa sekarang? Kenapa kamu masih melihat sana? Gu Chen memelototinya dan berkata dengan marah. Kamera pengawasan di luar keluarga Bai melihat Gu Chen dan Lan Wancheng. Setelah beberapa saat, pintu di dalam terbuka, dan lelaki tua itu terhuyung ke sisi ini. Dia membuka pintu dengan hormat. Dia berkata dengan hormat, Tuan Gu, saya harus merepotkan Anda lagi. Ini masalah kecil, apalagi menyangkut tunanganku sendiri. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh, ayo masuk dulu dan lihat situasinya. Silahkan. Orang tua itu memberi isyarat mengundang, dan mereka berdua melangkah masuk. Ini kedua kalinya Gu Chen datang ke sini. Dikatakan sebagai villa, atau dapat dikatakan sebagai istana, karena hanya ada beberapa bangunan di dekatnya. Rumah serupa memiliki taman mandiri di belakang. Ketika Bai Sanshan melihat Gu Chen masuk ke villa, dia berkata sambil tersenyum, kakak ipar ada di sini. Gu Chen melihatnya, hanya mengangguk sedikit dan berkata. Kemudian dia melangkah mengikuti lelaki tua itu ke atas. Menghadapi ketidakpeduliannya, Bai Sanshan berdiri di lantai pertama dengan mata dingin. Menatap dia tidak tahu apakah itu ilusi. Pada saat ini, Gu Chen melihat ke belakang dan melihat bahwa lelaki tua itu baru saja berbalik di sebuah ruangan di sudut. Dia berhenti, Dokter Gu, cucu perempuan saya ada di dalam. Bagus. Jadi begitu. Gu Chen membuka pintu, memperlihatkan celah. Cahaya di dalamnya sangat gelap sehingga sulit untuk melihat apapun. Saat keduanya hendak masuk, lelaki tua itu meraih pergelangan tangan Lan Wancheng, anak muda, kamar seorang gadis bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh kebanyakan orang untuk masuk dengan sesuka hati. Tidak masalah, dia temanku. Gu Chen memandang lelaki tua itu dan berkata dengan lembut. Lan Wancheng adalah ahli Taoisme. Sejujurnya, Gu Chen tidak tahu tentang kondisi Bai Ruohan. Alangkah baiknya jika seseorang mendiskusikannya dengannya. Melihat lelaki tua itu tampak malu, sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Kakak Chen, ada yang tidak beres di ruangan ini. Lan Wancheng sedikit mengernyit dan berbisik. Dia memegang kompas seukuran telapak tangan di tangannya, dan penunjuk di atasnya terus berputar. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya membuka pintu di dalam. Perasaan tidak bisa melihat jari-jari Anda. Jelas saat itu siang hari bolong, tapi tidak banyak cahaya di dalam ruangan, dan tirai tertutup rapat. Pada saat ini, sepasang tangan kecil seperti batu giok yang hangat terulur dan menyentuhnya secara langsung. Siapa? Gu Chen meraih tangan kurus itu dan menempelkannya ke dinding. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat dengan jelas orang yang baru saja berpose dalam kegelapan. Itu tidak lain adalah Bai Ruohan. Saat ini, dia berpakaian sangat keren, hanya mengenakan pakaian dalam. Brengsek. Lan Wancheng segera berseru, menutup matanya dengan cepat dan berbalik, kakak ipar, aku tidak bermaksud begitu. Mendengar gerakan di dalam, Tuan Bai membuka pintu menghentakkan kakinya saat melihat Bai Ruohan berpakaian seperti ini, seolah dia sudah menduganya. Han, aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa perempuan harus memperhatikan penampilan dan citra mereka. Gu Chen dengan cepat mengenakan mantelnya di tubuhnya, tetapi tubuhnya masih berputar. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Gu Chen ditangkap hari ini. Ada yang salah. Meskipun Gu Chen belum lama mengenal Bai Ruohan, gadis ini jelas bukan tipe gadis yang berperilaku sembrono. Terlebih lagi, setelah Gu Chen memintanya untuk mengenakan pakaiannya, dia masih terus memutar dan mencoba untuk duduk, jelas dia kehilangan kesadaran. Panggilan. Gu Chen menotok leher Bai Ruohan tepat dengan sikunya, menyebabkan dia pingsan. Saya merasa ada yang tidak beres sejak saya masuk. Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan menunjuk ke jam di dinding dan berkata dengan suara yang dalam, maaf. Sejak kapan jam itu digantung? Setelah diingatkan seperti ini, Gu Chen pun berbalik dan melihat jam yang tergantung di dinding. Tidak ada bedanya dengan jam biasa, namun yang aneh adalah jarum jam dan menit dari jam ini menunjuk pada angka 7. Jarum detik terus bergerak, namun jarum jam dan menit belum bergerak saat ini. Kakak Chen, bisakah kamu melihat petunjuknya? Lan Wancheng menoleh dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen melihat jam dan berkata dengan sungguh-sungguh, jam ini jelas tidak rusak, mengapa jarum jam dan menit tidak bergerak? Itu masih menunjuk pada angka 7. Apakah ada arti khusus? Kalau tebakanku benar, yang terukir di jarum jam dan menit itu adalah hari ulang tahun kakak ipar. Tuan Bai juga tidak mengerti mengapa mereka berdua menatap jam, yang ini sudah lama digantung. Sudah beberapa tahun tidak disentuh. Apakah ada yang salah dengan itu? Lan Wancheng tidak bertanya lagi. Dia tidak bisa menahan keraguannya. Adapun apakah itu telah dipindahkan atau belum, Tuan Bai sendiri tidak tahu. Apakah ulang tahun Han pada hari ke-16 bulan lunar musim dingin?
Kata Gu Chen lembut sambil melihat jam. Ya, ya. Hari ke-16 musim dingin. Lan Wancheng dan Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan hari ini. Ini adalah biro pengunci kehidupan 77 keluarga Yin Yang. Itu bisa membunuh seseorang dalam 7 minggu. Lan Wancheng memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Yin Yang. Gu Chen juga mengerutkan kening ketika mendengar kata ini. Lan Wancheng berkata lebih banyak. Lan Wancheng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Putra kedua Tuan Lan telah jatuh di bawah kutukan 6 lubang jiwa dari keluarga Yin yang ketika dia kembali ke Pulau Alcatraz dari luar. Pada akhirnya, dia tidak terselamatkan. Oleh karena itu, Tuan Lan dikatakan telah menggunakan keterampilan rahasia keluarga Lan, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika keluarga Lan bertemu seseorang dari keluarga Yin Yang, dia akan dibunuh. Tidak ada toleransi. Secara logika, Bai Ruohan ini adalah seorang mahasiswa, bagaimana mungkin dia bisa menyinggung keluarga Yin Yang? Terlebih lagi, ini adalah langkah yang mematikan, bisa membunuh seseorang sekaligus, dan tidak langsung membunuhnya. Bagaimana dia bisa menyinggung keluarga Yin Yang? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Bai Ruohan, yang sedang berbaring di pelukannya, tiba-tiba bergerak-gerak, alisnya berkerut, dan dia sangat ketakutan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kakak. Gu Chen memegang dia, tubuhnya juga terus bergetar. Aku di sini, tidak apa-apa. Bai Ruohan jatuh ke pelukannya dan perlahan membuka matanya ketika dia mendengar suara Gu Chen. Setelah melihatnya, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan mulai menangis. Kakak, aku sangat takut. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang seorang jenderal tanpa kepala. Dia mengejarku dengan pisau berdarah. Han Han. Ada apa? Ada apa denganmu? Beritahu kakek. Kemudian Tuan Bai memandang Gu Chen dengan sangat cemas dan memohon, Dokter Gu, ada apa dengan cucu perempuan saya? Bukankah dia baru saja menjalani perawatan terakhir belum lama ini? Ya, hanya lebih dari sebulan setelah akupuntur terakhir, lagi pula Ruohan adalah tunangannya. Gu Chen memperlakukannya dengan lebih hati-hati dan menghabiskan banyak energi. Bai Ruohan sudah sakit parah, tetapi dia tidak menyangka seseorang dari keluarga Yin yang akan memasang jebakan 77 yang mengunci nyawanya saat ini. Nasib yang menyedihkan bagi seorang gadis cantik. Lan Wancheng mengerutkan kening di sampingnya, kakak ipar baru saja mengatakan bahwa ada seorang jenderal tanpa kepala yang mengejar dalam mimpi Ansa. Jenderal tanpa kepala macam apa? Senjata apa yang dimilikinya? Pisau. Sebuah pisau yang sangat panjang. Dia selalu mengejarku selama beberapa hari terakhir, dan setiap kali aku berpikir dia akan menyusulku, aku terbangun dengan kaget, tetapi ketika aku bangun, aku batuk darah. Kata Bai Ruohan dengan lembut sambil meringkuk ke dalam pelukan Gu Chen. Aku khawatir ini formasi sihir yang lain. Lan Wancheng memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kakak ipar tahu ketika kami masuk? Kapan kalian masuk? Bai Ruohan memandang Gu Chen dengan curiga. Teknik rahasia dari 3 keluarga Yin yang semuanya digunakan pada seorang gadis yang hidupnya dalam kondisi kritis. Berbaring dan istirahat dulu. Setelah aku selesai mengurus hal-hal ini, aku akan memberimu akupuntur. Tapi Bai Ruohan memegang kerah baju Gu Chen dengan satu tangan dan berkata dengan menyedihkan, kakak, bisakah kamu tinggal bersamaku malam ini? Aku takut. Oke. Aku akan tinggal bersamamu malam ini. Gu Chen mengangguk dan berkata, aku akan mengajakmu makan malam ini. Bagus. Setelahnya, Gu Chen meletakkan Bai Ruohan di tempat tidur, dia perlahan berdiri dan menatap Lan Wancheng dan berkata, temukan cara untuk menyelesaikan permainan ini. Jam ini mudah untuk tangani. Sekarang kebetulan tengah hari, keluarkan saja dan bakar. Lan Wancheng terkekeh. Orang tua itu dengan cepat mengambil jam itu dan berkata dengan cepat, aku yang akan membawanya. Aku akan membakar sampah ini sekarang juga. Setelah itu, dia meninggalkan ruangan. Setelah jam diambil, seluruh ruangan tampak tidak terlalu menyedihkan. Kemudian Gu Chen membuka semua jendela dan tirai. Bagaimana dengan hal kedua? Lan Wancheng menyentuh dagunya dengan satu tangan dan berpikir, saat kita masuk tadi, kakak ipar dalam keadaan tidak sadarkan diri dan menjadi sangat bernafsu. Saya curiga ada sesuatu di atap. Apa yang kamu tunggu? Gu Chen segera mengambil mantelnya dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan ke pintu, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Bai Ruohan dan terkekeh, tunggu sampai aku kembali. Oke. Bai Ruohan duduk di tempat tidur dengan patuh dan mengangguk. Gu Chen berbalik dan keluar tanpa ragu-ragu. Faktanya, Lan Wancheng lebih cemas daripada Gu Chen. Ketika Gu Chen mendengar tentang keluarga Yin Yang, ekspresinya menjadi jelas tidak nyaman. Villa-villa di Rea ini pada dasarnya berlantai 2, tapi lantai 2-nya besar sekali, biasanya sebesar 2 atau 3 lapangan basket.
Lantai 2 saja luasnya hampir 1000 meter persegi dan punya lebih dari selusin ruangan. Lantai 3, hanya ada tenda di gedung langit, dan kolam renang akan dibangun di lantai paling atas. Keduanya berlari menuju atap tanpa ragu-ragu. Ketika mereka sampai di area yang sesuai dengan kamar Bairuohan, keduanya tercengang. Menjijikkan sekali. Apa yang sedang mereka lakukan? Gu Chen menunjuk ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia melihat dua ular terjalin. Salah satu dari mereka jelas sudah mati, tetapi yang lainnya terus-menerus terjerat dengannya. Formasi mantra ular. Salah satu ular yang masih bisa terjalin melihat Gu Chen dan Lan Wancheng datang, ular itu langsung ingin menyelinap pergi. Kakak Chen. Jangan biarkan dia kabur. Ada jimat di mulut ular itu. Di atasnya tertulis tanggal lahir kakak ipar. Gu Chen melambaikan tangan kanannya, dan 5 jarum perak terbang keluar dan segera memakukan ular itu. Dapatkan sesuatu. Gu Chen hanya berkata dengan nada dingin. Lan Wancheng naik dan mencubit leher ular itu dengan tangannya. Itu adalah ular rantai merah. Ada legenda di luar negeri bahwa Medusa adalah inkarnasi dari ular ini. Sangat centil, dirancang khusus untuk merayu pria. Keluarga Yin yang pada mulanya mempunyai asal-muasal yang sama dengan Taoisme, namun selalu ada sebagian orang yang suka bersikap buruk dan masuk ke dalam ajaran sesat, sehingga terpecah menjadi dua golongan. Setelah Lan Wancheng mencengkeram leher ular itu, dia langsung mengeluarkan catatan dari lidah di mulutnya. Di dalamnya juga tertulis tanggal lahir dan horoskop Bairuohan. Lan Wancheng mengeluarkan kertas jimat lain dari tasnya, melambaikannya ke arah matahari dan kertas jimat itu terbakar, lalu memasukkannya ke dalam mulut ular. Oke. Itu hanya ajaran sesat. Meskipun tidak kuat, tapi itu sangat berbahaya. Begitu seorang wanita jatuh ke dalam jimat ini, tidak peduli betapa sucinya dia sebelumnya, dia akan menjadi sangat nakal setelah melihat seorang pria. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal semacam ini terjadi di istana pada zaman kuno, dan beberapa penyihir secara khusus menargetkan beberapa selir favorit. Lan Wancheng membuang ular itu dan melambaikan tangannya. Di zaman kuno, kaisar biasanya memiliki selir, dengan setidaknya ratusan selir di 3 istana dan 6 halaman, ada yang favorit dan ada yang tidak. Pada suatu periode di dinasti Han, seni sihir dan gu populer di harem, yang terkait erat dengan keluarga Yin dan Yang. Bagi yang paham, ini hanyalah tipuan kekanak-kanakan saja, namun bagi yang belum paham, ini cukup berakibat fatal. Gu Chen juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dia bisa mengacaukan keluarga Yin Yang. Seharusnya tidak mungkin. Lalu dia mengatakan bahwa seringkali jenderal tanpa kepala mengejarnya dalam mimpinya. Apakah ini juga teknik rahasia keluarga Yin Yang? Jika tebakanku benar, pasti ada patung jenderal di rumah ini. Tanyakan saja pada orang tua itu dan Anda akan tahu. Lan Wancheng memegang dagunya dengan satu tangan dan berkata dengan lembut. Keduanya berjalan turun dari atas gedung. Tuan Bai telah menunggu di pintu masuk koridor. Ketika dia melihat Gu Chen dan Lan Wancheng, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan lembut, Dr. Gu, bagaimana situasinya? Bukan masalah besar, tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu punya patung jenderal di rumahmu? Gu Chen juga memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan lembut. Patung jenderal. Apakah Guan Gong termasuk? Orang tua itu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Guan Gong. Tentu saja termasuk. Dalam sejarah, Guan Gong atau Guan Yu adalah salah satu dari 5 jenderal harimau, dan dia mati dipenggal, yang sangat mirip dengan jenderal tanpa kepala dalam mimpi kakak ipar. Di mana patung itu? Lan Wancheng mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Orang tua itu membawa mereka berdua ke bawah. Patung Guan Gong ini diabadikan pada tahun-tahun awal, tetapi ketika villa direnovasi, patung itu disimpan di halaman belakang dan tidak dibawa keluar. Mereka datang ke halaman belakang, ada bau jamur di dalamnya. Baunya tidak enak. Sepertinya hanya sedikit orang yang datang ke sini. Tapi ketika mereka membuka pintu ruang penyimpanan, Lan Wancheng dan Gu Chen tercengang. Tidak semrawut seperti yang mereka bayangkan, dan masih ada sesuatu di tanah. Sangat bersih, dan ada buah-buahan dan lilin dupa di atas altar dupa di sini, masih baru-baru ini digunakan. Bukankah kamu bilang tempat ini sudah lama ditinggalkan? Lan Wancheng berbalik untuk melihat lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut. Dari kebersihan altar ibadah dan lilin beraroma buah yang diletakkan di atasnya, terlihat jelas bahwa ada yang menjaga tempat ini. Ini benar-benar sudah lama ditinggalkan. Sudah beberapa tahun saya tidak ke sini, bagaimana mungkin ada yang beribadah di sini? Orang tua itu juga menggaruk kepalanya karena terkejut. Yang paling kritis adalah lingkungan tertutup di sini. Jika seekor tikus menjatuhkan lilin dupa, kemungkinan besar akan membakar seluruh ruang penyimpanan. Patung yang disembah di atas memang patung Guan Gong yang sedang duduk dengan tombak Qian Yue di tangannya. Lan Wancheng memandangi patung Guan Gong dan berkata dengan dingin, ada yang salah dengan mata Guan Gong ini.
Ini pertama kalinya saya melihat Guan Gong dengan mata merah. Sungguh sial. Kakak Chen, ambil Guan Gong ini dan lihat apakah ada rambut di bawah alasnya. Oke. Gu Chen mengambil 2 langkah ke depan dan mengambil Guan Gong yang diabadikan dengan satu tangan. Namun sebelum dia sempat melihat, pintu ruang penyimpanan dibanting hingga tertutup. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap, dan hanya ada 2 titik lampu merah di tangannya. Memang ada yang salah dengan mata ini. Gu Chen segera berseru. Lan Wancheng menarik pintu ruang penyimpanan, dan pintu itu sebenarnya diblokir dari luar. Kakak Chen, aku tidak bisa membukanya. Kamu harus lebih banyak berlatih seni bela diri. Sekarang kamu tahu betapa pentingnya kekuatan saat ini. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, dan menendang pintu ruang penyimpanan. Bang! Detik berikutnya, pintu itu terbang terbalik. Saat ini, Lan Wancheng melihat sosok hitam di halaman. Orang itu melompat keluar. Berhenti. Lan Wancheng segera berteriak dengan marah. Dia tidak ragu sama sekali dan mengejarnya, karena orang itu kemungkinan besar adalah penyihir keluarga Yin yang bersembunyi di belakang. Lan Wancheng selalu mengingat kata-kata kakeknya. Setiap kali anggota keluarga Lan bertemu dengan seseorang dari keluarga Yin Yang, dia harus membunuh mereka tanpa ampun. Dapat juga dikatakan bahwa keluarga Lan adalah musuh seluruh keluarga Yin Yang. Jika itu adalah keluarga lain, mereka pasti sudah lama dihancurkan sampai mati. Gu Chen juga membawa patung Guan Gong keluar halaman. Benar saja, dia menyentuh seikat rambut di bawah patung itu. Mencoba segala cara untuk membunuhnya, seberapa besar kebencian yang harus dia miliki. Bakar saja ini. Gu Chen melemparkan patung Guan Gong ke tanah dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Bai juga tercengang, Dr. Gu, ini. Benarkah? Generasi yang lebih tua mengagumi Guan Gong, terutama mereka yang keluar untuk bergabung dengan dunia dan berbisnis, rumah mereka juga memiliki patung Guan Gong. Tapi tidak seperti ini, dengan mata merah berdarah. Mata ini pasti telah dirusak, jika tidak, Tuan Bai tidak akan menyadarinya ketika dia sedang beribadah. Menjadi manusia bergantung pada sikap rendah hati. Apa gunanya memuja jenderal yang mati dipenggal? Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Dia meletakkan patung itu di tanah, mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah. Setelah semuanya beres, Gu Chen melambaikan tangannya dan berbalik mengikuti lelaki tua itu ke aula. Bai Sanshan sedang duduk di aula menonton TV saat ini. Ketika dia melihat Gu Chen masuk, dia tidak bisa menahan untuk menutupi dadanya dan memanggilnya dengan lembut, Dr. Gu, dada saya sesak, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Oh, dada sesak. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan mencibir setelah mendengar ini. Tuan Bai di sebelahnya tidak mengatakan apa-apa. Kedua belah pihak adalah cucu perempuan sendiri, jadi tentu saja dia merasa tertekan. Dr. Gu, kenapa Anda tidak tunjukkan padanya? Tuan Bai berkata sambil tersenyum masam. Gu Chen tidak banyak bicara dan hanya berjalan menuju Bai Sanshan. Berikan tanganmu. Bai Sanshan dengan patuh mengulurkan tangannya, kakak ipar, dadaku terasa sesak dan tidak nyaman dari waktu ke waktu. Harus saya akui bahwa Bai Sanshan memang sangat berbakat. Saat dia menurunkan kerah bajunya, Anda bisa melihat pemandangan yang tak terbatas di dalamnya. Mungkin inilah perbedaan antara perempuan dan anak perempuan. Gu Chen menundukkan kepalanya dan merasakan denyut nadinya dengan satu tangan. Denyut nadinya stabil. Selain kekurangan api hati, tidak ada yang serius. Karena tubuhnya menghalangi Bai Sanshan yang mungil, Tuan Bai hanya bisa melihat sosok Gu Chen dari belakang. Jika kamu sesak, minumlah teh herbal. Kata Gu Chen dengan nada dingin. Saat dia hendak berdiri, Bai Sanshan meraih pergelangan tangannya dan meletakkannya di dadanya, kakak ipar, dadaku selalu sakit. Tolong bantu aku melihatnya. Saat Gu Chen mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan mata Bai Sanshan dan melihat cahaya merah di matanya. Ini adalah teknik pesona yang paling umum dalam keluarga Yin Yang, dan pria dengan pikiran tidak stabil kemungkinan besar akan tertipu dan dikendalikan olehnya. Sebelumnya, Gu Chen masih memikirkan mengapa Bai Ruohan mengacaukan keluarga Yin Yang. Umumnya, sekte terpencil ini tidak akan menyerang orang biasa dengan santai. Ini adalah aturan antara sekte tersembunyi dan dunia sekuler, dan Bai Ruohan hanyalah seorang pelajar, dan dia tidak mendapat manfaatnya, dan bahkan kurang masuk akal. Sekarang Bai Sanshan benar-benar menggunakan salah satu teknik pesona paling umum dari keluarga Yin yang padanya, Gu Chen akhirnya mengerti. Panggilan. Gu Chen langsung meraih leher Bai Sanshan dengan satu tangan. Jelas sekali bahwa teknik pesona tingkat rendah tadi tidak berpengaruh pada Gu Chen. Bahkan keturunan keluarga Yin yang berpengalaman mungkin tidak dapat menggunakan teknik tingkat rendah ini pada Gu Chen, apalagi seseorang seperti Bai Sanshan yang baru belajar selama beberapa hari. Dia mencubit leher Bai Sanshan dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli dari siapa Anda mempelajari trik ini. Saya akan memberi Anda satu peringatan terakhir.
Jika Anda berani menyerang tunangan saya lagi, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah kepada keluarga Bai. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Sanshan berkata dengan ekspresi heran. Jelas, dia pasti sudah mencobanya beberapa kali dan berhasil, jadi dia cukup percaya diri untuk menggunakan teknik pesona ini pada Gu Chen. Hentikan tipuanmu. Kamu masih terlalu hijau. Tuan Bai melihat postur kedua orang itu dari belakang dan merasa sedikit ambigu. Dia terbatuk ringan dan berkata, Dr. Gu, dia baik-baik saja, kan? Ya. Gu Chen perlahan melepaskan cengkeramannya di leher Bai Sanshan dan berkata dengan dingin, ini bukan masalah besar, hanya saja hati nuraniku sedikit sakit. Namun, Gu Chen tidak menjelaskan dan langsung berjalan ke atas. Kakak Chen. Saat ini, Lan Wancheng berlari masuk dari pintu dengan wajah malu. Melihatnya seperti ini, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku terjatuh saat mengejarnya. Aku berlari terlalu cepat, tapi dia lolos. Saya pikir orang itu juga merupakan pedagang barang bekas tingkat 2 dari keluarga Yin Yang, bukan dari sekte asli. Lan Wancheng menepuk-nepuk debu pada dirinya sendiri dan berkata dengan lembut. Arti dari pedagang barang bekas adalah mereka mulai menipu setelah mempelajari beberapa trik. Ada terlalu banyak orang seperti itu di masyarakat saat ini. Setelah mereka mengerti sedikit, mereka mulai berpura-pura menjadi ahli. Begitu Anda bertemu orang yang sangat hebat, rahasia Anda akan segera terungkap. Gu Chen tidak banyak bicara, tapi naik ke lantai 2 dan pergi ke kamar Bai Ruohan. Begitu dia masuk, dia melihatnya terbaring di samping tempat tidur dan mulai batuk darah lagi. Tuan Bai, silakan keluar dulu. Gu Chen berbalik dan menatap lelaki tua yang mengikuti di belakangnya dan berkata dengan lembut. Orang tua itu mengangguk berulang kali, oke, kalau begitu cucuku akan aku serahkan pada Dr. Gu. Setelah menutup pintu, Gu Chen mengeluarkan beberapa jarum perak dari belakang, meletakkannya di beberapa titik akupuntur Mingmen, dan menghancurkannya dengan tangan kanannya. Tekan dan suntikan kekuatan internal ke tubuh Bai Ruohan. Fenomena patah nadi ini sama dengan penyakit jantung. Anda tidak tahu kapan akan berkembang, atau tidak akan terjadi. Kakek Liu mengajarinya serangkaian teknik akupuntur ini sejak dia masih kecil, mengatakan bahwa ini akan sangat berguna di masa depan, jadi teknik ini disiapkan khusus untuk Bai Ruohan. Setiap kali dia dirawat, Gu Chen merasa itu lebih sulit dari yang terakhir kali, seolah-olah ada kekuatan di tubuh Bai Ruohan yang terus-menerus melahap kekuatan batinnya. Setelah jarum perak menutup gerbang kehidupan, keringat dingin muncul di dahi Bai Ruohan. Gu Chen menyentuh botol kecil di sakunya. Itu adalah pil emas ungu yang diberikan Murong Waner terakhir kali. Masih ada 4 pil tersisa di dalamnya. Dia menuangkan 1 pil dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Ruohan. Begitu dia meminumnya, dia merasakan pil itu membentuk medan elektromagnetik statis di tubuhnya. Dia segera mengeluarkan 2 jarum perak lagi dan mengarahkannya ke titik Sangguan dan Siaguan, menutup gerbang vital jantung. Perlahan-lahan, kerutan Bai Ruohan perlahan mengendur. Dia jatuh ke pelukan Gu Chen sambil menghela nafas lega dan tertidur lelap. Akhirnya sembuh. Gu Chen juga menghela nafas lega kali ini. Jelas sekali bahwa kesulitan dalam menerapkan akupuntur kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Setelah mendukung Bai Ruohan untuk berbaring di tempat tidur, Gu Chen perlahan bangkit dan berjalan keluar pintu. Lan Wancheng telah lama menunggu di luar. Sebelum dia dapat berbicara, Tuan Bai memimpin dan berjalan ke arahnya dan dengan cepat bertanya, Dr. Gu, apakah cucu perempuan saya baik-baik saja? Gu Chen mengambil nafas panjang dan berkata, untuk sementara. Artinya, mungkinkah penyakit itu terjadi lagi di masa depan? Ya. Gu Chen tidak bermaksud menyembunyikannya dari Tuan Bai. Dia dilahirkan dengan denyut nadi yang lemah, dan itu tidak berarti bahwa hal itu dapat disembuhkan dengan pengobatan. Ada catatan tentang penyakit ini dalam sejarah, tetapi tidak ada metode pengobatan yang tertulis. Ada 1 dari 10 juta kemungkinan Bai Ruohan akan mengalaminya. Jangankan Gu Chen yang tidak yakin dengan pengobatannya, bahkan jika kakek Liu dari Pulau Alcatraz datang, tetap berhenti di situ. Saat itu dijanjikan bahwa Bai Ruohan akan aman dan sehat sampai dia berusia 20 tahun. Tapi setelah mencapai usia 20, itu setara dengan meminjam kehidupan dari Tuhan. Jika bukan karena Gu Chen, saya khawatir Bai Ruohan sudah lama meninggal. Bersambung.